Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Amin. Sebelum ibadah kita mulai, kita akan berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang mengucap syukur karena Engkau sangat baik. Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu memperhatikan kehidupan kami. Kalau kami saat ini ada seperti kami ada, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Kami mau merespon kebaikan-Mu Tuhan dengan berbakti, menyembah, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan hilangkan pikiran-pikiran duniawi kami. Kami akan tertuju kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau luar biasa. Engkau juru selamat kami. Engkau satu-satunya pemenang dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian ibadah di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kalau Engkau yang memimpin, sesuatu pasti terjadi. Kami pulang tidak sama pada waktu kami datang. Ada sukacita, ada damai sejahtera daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan sekali lagi kebaktian ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Saudara, mari kita angkat satu pujian. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku dengar dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari kita sama-sama berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat
kudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Jemaat saja angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh mulai dari pertama kali. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi menyembah. Kuduslah, kita harus kudus di hadapan Tuhan. Kita harus bersihkan kehidupan ini dari dosa, karena Dia kudus. Dia sangat kudus. Kita akan berusaha menjadi orang-orang yang kudus saat ini. Terima kasih Tuhan. Surga bumi. Yes. Amin. Kudus, kudus. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap bersyukur karena Dia luar biasa. Kasih setianya luar biasa. Terima kasih Tuhan. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami tetap bersyukur. Apapun terjadi dalam kehidupan kami akan tetap bersyukur. Karena Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berilah kami roh sukacita, roh damai sejahtera, supaya kami dapat memuji-muji Engkau dengan luar biasa. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, yes. Haleluya, tepuk tangan saudara. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Semua tepuk tangan. kuat dan penuh Amin. Yes. Haleluya. Satu suara nyatakan, Semua tepuk tangan. Yes. kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Amin. ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan jaya dan memerintah. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan. Tuhan berdaya dan memerintah untuk selamat. Raja atas dunia,
yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, haleluya, atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan Raja dan pemerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Amin, amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Engkau Raja atas segala raja, haleluya. Semua tepuk tangan saudara. Amin. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Semua tepuk tangan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin. Haleluya. Dia luar biasa, berkata mulia, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Amin, amin. Yang luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan haleluya, yes. Dia tunduk batu dan keselamatanmu. Hanya padamu hatiku berdaya. Haleluya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
ku mau selalu bersyukur. Semua tepuk tangan di atas, saudara. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kembali bagi Dia, beri kembali bagi Dia yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin, amin. Apa kendala saudara dalam hidup ini? Kalau saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan akan bergerak dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saudara percaya? Pujian punya kuasa. Amin. Sakit saudara apa? Kalau saudara dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan bergerak. Tuhan akan sembuhkan penyakit saudara saat ini juga. Kalau saudara percaya, karena firman Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Karena firman-Mu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu berkata Kau besertaku. terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Jemaat saja akan pujiali dengan sungguh-sungguh jemaat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkah ku percaya,
Kita berdiam sejenak, saudara. Biar pemain musik dengan lembut. Apakah firman Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita? Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan saat ini. Karena firman Tuhan sungguh-sungguh berarti dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau tidak ada firman Tuhan, kita akan setiap hari berdosa. Tetapi dengan tuntunan firman Tuhan, kita akan menuju kesempurnaan. Sama seperti Yesus yang sempurna. Kita harus belajar setiap hari tinggalkan dosa. Kita harus seteru dengan firman Tuhan. Walaupun berat, tapi kita harus lakukan itu. Karena firman Tuhan luar biasa. Dia memperkokoh iman percaya kita. Tidak akan goyah apapun yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Katakan dengan sungguh-sungguh, keluar dari hati kita yang paling dalam. Roh dan jiwa, semua katakan dengan sungguh-sungguh. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menanti
tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benarlah suara perkataan pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami yang percaya, kami menantikan janji Tuhan supaya turun menaungi kami semuanya, sehingga kami mengalami kegemilangan, kami mengalami kegagahan yang daripada Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa mengalami berkat, mengalami hal-hal yang ajaib. Tetapi kalau hari-hari ini Tuhan, kami kerap kali mengalami keterpurukan, biarlah suara kebenaran firman-Mu pagi hari ini mengungkapkan kepada kami semuanya, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi penyebab kegagalan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur karena kami diizinkan oleh Tuhan untuk bisa memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya sekarang kami mau duduk diam, menerima anugerah firman yang ajaib. Berbicaralah kepada kami semuanya secara khusus, dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami boleh memahami, mengerti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita memasuki bulan terakhir di tahun 2022. Ya, 4 minggu ke depan kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Nah Bapak Ibu, minggu yang lalu kita sudah belajar dari perkataan firman Tuhan yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud bisa menerima kunci janji Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Daud meskipun mempunyai banyak masalah, tetapi dia selalu menerima kunci dari Tuhan. Nah, tetapi sayang, tidak semua orang bisa mengalami. Kenapa? Karena mereka kerap kali tidak mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itulah sebabnya kita manusia ini banyak gagal. Ya, kalau dalam istilah kita naik kapal, kita memasuki bahtera kehidupan, maka kegagalan itu disebut dengan kapal yang terkandas. Ya, kapal itu kalau sudah kandas, untuk bisa ditolong ini agak sulit. Kenapa? Karena butuh sesuatu yang lebih besar untuk bisa narik ke tengah laut kembali. Nah, untuk itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk belajar dengan tema kandas menerima janji Tuhan. Ya, sekali lagi tema kita adalah kandas menerima janji Tuhan. Di situ sengaja saya beri gambar orang yang sedang menangis sambil tertegun. Ya, orang kalau mengalami kegagalan, mengalami sesuatu kandas termasuk cinta,
Kalau lagi kandas langsung mungkin wah matanya itu langsung berkaca-kaca, nangis merebes mili, bahkan ada yang berlinangan air mata sambil mungkin menutup wajah. Nah, banyak dari kita seringkali nangis. Banyak dari kita kerap kali mengalami, aduh, kenapa ini harus terjadi? Nah, dari banyak hal kalau kita mau belajar, bukan Tuhan tidak cinta. Tuhan amat sangat cinta, tetapi seringkali kita yang dicintai oleh Tuhan itu keluar jalur. Sehingga hidup kita ini kandas, hidup kita gagal. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-12. Kita nanti akan mengeksposisi ayat 1 sampai dengan ayat 14. Di sini diceritakan ada seorang raja bernama Rehabeam. Ya, Rehabeam ini adalah anak dari seorang raja yang hebat bernama Salomo atau Soleman. Nah, Rehabeam ketika dia umurnya sudah cukup dan Salomo meninggal, Rehabeam ini menjadi pengganti. Dan artinya Rehabeam sebagai seorang pengganti tentu karena berasal dari seorang yang hebat bernama Salomo, seorang yang diurapi, seorang yang penuh hikmat, secara otomatis Rehabeam pun memiliki karakter yang kurang lebih sama. Mengalami pengurapan Tuhan, mengalami kekayaan yang luar biasa, dan banyak hal-hal yang spektakuler. Tapi secara fakta dalam 2 Tawarikh pasal 12, Rehabeam ini mengalami kehancuran, gagal hidupnya. Kenapa gagal? Karena ternyata Rehabeam mempunyai sisi yang lain dari apa yang sudah diajarkan oleh bapaknya. Makanya kita akan bersama-sama melihat dalam kitab 2 Tawarikh pasal 12, ayat yang ke-13 terlebih dahulu, baru ayat yang ke-12 kita perhatikan bersama-sama. 2 Tawarikh pasal 12 ayat 13 dan ayat 12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu perhatikan secara baik. Firman Tuhan berkata demikian. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Sampai di sini terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, di sini diceritakan sekali lagi, Rehabeam yang hari itu berumur 41 tahun diangkat jadi raja dan kemudian dia memerintah kurang lebih 17 tahun. Jadi artinya Rehabeam itu berhenti menjadi seorang pemimpin di usia 58 tahun. Di mana usia 58 tahun ini harusnya usia gemilang. Tetapi ternyata firman Tuhan memberikan catatan, Rehabeam mati, kemudian dikubur. Dan firman Tuhan memberikan catatan bahwa cerita tentang Rehabeam itu sudah tercatat dan catatannya buruk. Nah, kalau kita memperhatikan dalam ayat 13, kita tahu bahwa Tuhan memilih Rehabeam. Tuhan menentukan Rehabeam sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi hebat. Makanya dalam ayat 13 bagian B dikatakan, ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih, ditentukan oleh Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat nama Rehabeam tinggal di sana, untuk membuat nama Rehabeam itu kekal, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan sudah menetapkan sesuatu yang luar biasa. Termasuk saya dan saudara, waktu Anda dan saya ini percaya kepada Tuhan, Tuhan langsung memberikan satu ketetapan. Saudara semuanya adalah orang hebat. Gak ada amin ya. Saudara itu orang hebat. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan janji, kamu diberkati,
kamu diberi kelimpahan, kamu diberi hidup. Artinya apa? Wih, kita ini ditentukan jadi anak raja, dahsyat. Tapi kalau kita perhatikan, banyak dari kita hari ini mengeluh. Mengeluhnya bermacam-macam. Kegagalan hidup, kegagalan ekonomi, kegagalan keluarga, dan kegagalan yang lain-lain. Nah, kita yang hari ini seharusnya bisa hebat tetapi kok gagal, tentu ada penyebab. Termasuk dalam 2 Tawarikh pasal 12 ayat 12 kita perhatikan. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Jadi ini saya sengaja membaca, saya balik dari ayat 13 kemudian ayat 12. Kenapa? Karena cerita ini mempunyai sebuah runtutan, ada kronologisnya. Jadi kronologis yang pertama tadi dalam ayat 13, Rehabeam ini hebat. Rehabeam ini sudah diperkaya oleh Tuhan. Segala sesuatunya itu indah. Tapi kenapa dalam ayat 12 sempat dikatakan surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Jadi kalau kita merujuk dalam ayat 12, harusnya Rehabeam detik itu sudah mati. Dan matinya itu bukan hanya cuma sekedar mati. Kalau kata dimusnahkan artinya apa? Semuanya dihancurkan. Mulai dari dirinya sampai nanti keturunan berikut. Yang menjadi pertanyaan, apa sih salahnya Rehabeam kepada Tuhan? Kok sampai ya dalam tanda kutip tego-tegone, tegel-tegele Tuhan sampai mau memusnahkan Rehabeam? Beruntung firman Tuhan berkata, oleh sebab raja merendahkan diri. Jadi ada satu rencana yang awalnya indah, tiba-tiba karena ketidakberesan seseorang, Tuhan tidak segan-segan untuk membatalkan yang namanya perjanjian. Tidak segan-segan. Mungkin kita akan bertanya, loh Pak, katanya Tuhan itu setia, katanya Tuhan itu panjang sabar. Iya, betul. Tuhan itu sudah sangat amat panjang sabar terhadap dirimu. Tetapi kalau engkau diberi kesabaran dan tidak mau berbalik, bertobat di hadapan Tuhan, Tuhan pun bisa kehabisan rasa sabar. Maka pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar apa sih yang menjadi penyebab seseorang itu kandas, gagal untuk bisa menerima janji Tuhan. Nah, eksposisi kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah belajar untuk mengakui kebenaran Allah sehingga tidak terpuruk. Ya, kalau kita mau belajar mengakui bahwa Allah itu hebat, Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah itu benar, kita pasti tidak akan terpuruk. Nah, kita langsung saja membuka dalam 2 Tawarikh pasal 12. Hal yang pertama, mengapa kehidupan seseorang ini kandas untuk bisa menerima janji Tuhan. Yang pertama kita perhatikan 2 Tawarikh 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti akan dibacakan oleh Saudara Arif. 2 Tawarikh 12 ayat 1 dan 2. 2 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah sisa Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan kenapa Rehabeam seorang yang harusnya hebat, dia gagal menerima janji Tuhan. Karena hal yang pertama, Rehabeam ini menjadi orang yang lupa diri. Apa tuh yang pertama, Saudara?
lupa diri. Kalau kita mungkin orang-orang di Indonesia akan berkata lupa daratan. Nah, Rehabeam ini lupa diri, lupa daratan. Kenapa? Karena dia lupa bahwa segala sesuatu yang dimiliki itu datang dari Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan berkata, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ya, kalau saya balik pembacanya begini. Ketika kerajaan Rehabeam menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Nah, ini banyak sekali terjadi dalam diri kita. Dulu waktu kita mungkin masih kurang sukses, kita belum punya apa-apa, kita mungkin masih pas-pasan, mungkin semangat kita kepada Tuhan itu baik. Tapi pada umumnya kalau seseorang itu mulai mengalami berkat Tuhan, perusahaan yang dimiliki kokoh, mulai memiliki yang namanya kekuasaan, segala sesuatunya teguh, aman, tak tergoyahkan. Biasanya, ya ini biasanya, orang mulai meninggalkan hukum Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, meninggalkan hukum Tuhan. Jadi buat orang sukses, buat orang hebat, buat orang yang mengalami kegemilangan, Alkitab ini cuma sebentuk buku yang tidak berarti. Ini Alkitab. Kenapa? Dari zaman dulu sampai sekarang ya tulisannya bentuknya cuma ini aja. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, maafkan saya cuma mengingatkan, banyak dari kita sekarang sudah tidak lagi mau bawa Alkitab. Kenapa? Kurang berharga. Nah, jadi kalau kita mau bersama-sama mengevaluasi, kira-kira kalau kita sudah mulai tidak mau berpegang kepada yang namanya hard copy buku Alkitab, bisa enggak hidup kita mulai meninggalkan hukum Tuhan? Bisa enggak? Halo? Bisa. Kenapa? Karena kita tidak punya yang namanya manual book. Sama Bapak Ibu yang hari ini ahli mobil, hobinya mobil, suka aksesoris mobil. Bapak Ibu kalau beli mobil baru, mobil jenis apapun selalu ada yang namanya manual book. Mulai dari halaman pertama, cara membuka pintu bagaimana, membuka kap mesin bagaimana, menyalakan on off mobil itu harus bagaimana, itu dipandu. Dan panduannya bukan hanya cuma panduan nomor 1, nomor 2, tidak. Tetapi ada panduan nomor 1, kemudian 1A, 1B, 1C, sampai kadang-kadang Z. Nomor 2, 2A, B, Z, dan lain sebagainya. Komplit. Kenapa komplit? Karena pabrik tidak mau ambil resiko ada kegagalan atau human error. Pabrik nggak mau begitu. Makanya ketika saudara mengalami kegagalan dalam hal berkendara, kemudian saudara coba komplain kepada perusahaan mobil akan mencoba apa? Review. Sudah benar semua enggak? Ada orang yang punya mobil diesel, diisinya bensin, ya pasti koklok. Mau nuntut, perusahaan mobil akan berkata, Bapak human error, salah. Lu salahnya di mana? Saya ngisi semuanya baik. Ini diesel Pak, bukan bensin. Dan sebaliknya, ada orang punya mobil bensin diisi solar, koklok juga. Ada orang yang kemudian marah-marah kepada siapa? Kepada dealer. Nuntut macam-macam. Gak bisa. Tetap gugur garansinya. Sama Bapak Ibu yang kadang-kadang mungkin mengalami kegagalan hidup kan juga seringkali begitu, nuntut Tuhan. Tuhan salah.
Tuhan tidak adil, Tuhan tidak memberikan kepadaku hidup yang terbaik. Kenapa orang yang saya gambarkan tadi yang menuntut dealer itu sampai marah-marah, sampai komplain macam-macam? Karena kadang-kadang dalam diri seseorang itu ada pengalaman-pengalaman khusus, kemudian dia merasa pinter di dalam bagian-bagian mobil, dia keluar jalur, mesinnya dikotak-katik, di remap, diapakan macam-macam, tiba-tiba mesin itu jebol. Nanti kalau sudah jebol gimana? Orang itu akan berkata, wah ngerti ngono ndise ora tau-tau tek, standar saja cukup. Rehabeam hari itu ditulis dalam firman Tuhan, ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, ia bersama seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Itu namanya orang lupa diri, orang lupa daratan. Loh, kehebatan seseorang itu kan dari Tuhan. Tidak ada seseorang yang tiba-tiba bisa jadi wah hebat, tidak ada. Semuanya pakai proses. Tidak ada di sini yang tiba-tiba berkata aku ingin kaya besok kaya, nggak bisa. Termasuk jadi pendeta juga begitu. Seperti saya tidak bisa mempunyai sesuatu cita-cita ingin jadi pendeta. Lah kalau Tuhan nggak tentukan ya nggak bisa. Nah, apa yang terjadi kalau seseorang mulai lupa diri? Ayat yang kedua berkata, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir, menyerang Yerusalem, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Jadi waktu Rehabeam ini menjadi raja di usia 41 tahun, di usia 46 tahun timbul masalah. Apa masalahnya? Ada serangan dari pihak musuh yang bernama Sisak, Raja Mesir, Raja Dunia, menyerang Yerusalem. Apa arti kata nama Rehabeam? Rehabeam itu mempunyai arti nama kiranya umat berkembang. Itu Rehabeam. Ini merupakan sebuah gambaran. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan hidup di dalam Tuhan, Tuhan sudah tentukan kamu akan berkembang hebat. Rehabeam ini bisa menjadi umat yang berkembang hebat. Loh, penentuannya kan sudah jelas. Tapi karena Rehabeam lupa diri, karena kita seringkali juga lupa diri, firman Tuhan di sini mencatat di tahun kelima Tuhan izinkan ada musuh masuk, namanya Sisak. Apa arti nama Sisak? Sisak itu artinya tersohor. Sisak itu artinya kondang. Sisak itu artinya terkenal. Nama Sisak yang artinya tersohor, kondang, terkenal itu Raja Mesir, Raja Dunia. Apa yang diserang? Yerusalem. Saya waktu membaca ayat firman Tuhan ini, saya merenung dan saya berdoa, Tuhan, ini artinya apa? Jadi ternyata dalam setiap catatan firman Tuhan, seperti halnya 2 Tawarikh pasal 12 diceritakan tentang Rehabeam bersama Sisak. Cerita itu mengkerucut kepada kehidupan seseorang yang sudah mulai terkenal, mulai kokoh, mulai kekuasaannya teguh, mantap, mapan, zonanya semuanya baik, nyaman. Tiba-tiba orang ini kan mulai apa? Ingin melambung. Ingin melambung itu artinya apa? Ingin semakin mempunyai sesuatu yang lebih besar. Dalam tanda kutip, orang itu ingin tersohor. Tersohor itu artinya apa? Ingin dikenal di semua tempat. Misalkan di Temanggung, saya, Arif, ingin tersohor. Ketika saya ingin tersohor,
Terus saya bikin apa? Saya bikin move, gerakan-gerakan yang bisa memancing orang tuh bisa melihat saya. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama, belajar dari perkataan firman Tuhan, ternyata serangan itu muncul dari diri kita sendiri. Makanya orang kalau ingin tersohor, keduniawiannya ini semakin kuat, maka muncul serangan dari dalam. Itu orang Tionghoa berkata, ya ada pepatah atau kata-kata bijak. Orang Tionghoa yang bilang, musuh terbesar manusia adalah, halo? Musuh terbesar manusia adalah diri manusia itu sendiri. Jadi kalau saya punya musuh, yang terbesar bukan saudara, bukan musuh yang paling bengis, bukan. Musuh terbesar dari diri saya ya diri saya sendiri. Kenapa? Di dalam diri saya ini ada banyak gejolak. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Dan tanpa sadar itu sebenarnya adalah serangan. Makanya dalam ayat ini dikatakan dengan sangat jelas, di tahun kelima Raja Rehabeam, majulah Sisak, majulah serangan rasa tersohor dari siapa? Raja dunia, Raja Mesir. Yang diserang apa? Yerusalem. Saya sempat berpikir, kenapa ya kok yang diserang Yerusalem? Kok bukan misalkan yang diserang Israel? Yang diserang kota-kota yang lain? Kenapa kok harus Yerusalem? Ternyata arti kata dari nama Yerusalem itu adalah rumah damai. Makanya seseorang kalau dalam diri orang itu mulai rasa ingin tersohor, orang itu mulai ngapain? Kemerungsung. Orang kemerungsung yang diserang apanya? Rasa damai. Ya banyak dari kita misalkan pengusaha, sudah punya misalkan 10 miliar, wah tak gede ke 20 miliar, tak gede ke lagi 30 miliar, sementara kelipatannya masih mungkin 100 kali, 200 kali mungkin masih kuat. Tapi ada orang yang kelipatannya ingin 1000 kali. Akhirnya gimana? Nambah utang. Nambah utang di bank. Kalau sudah nambah utang di bank bagaimana? Bayar bunga. Memang perhitungan bunga hari ini, kalau kita orang dagang yang urusan dagangnya masih kecil, kalau melihat bunga 0,7, 0,6 itu memang kecil per bulan. Setahun 6%. Kalau 6% dari 10.000 ora kroso. Tapi kalau kita punya uang 100 miliar utang, bayar 6% itu berapa? 6 miliar per tahun. Gara-gara apa? Ingin terkenal, ingin besar. Jadi ternyata tersohor itu harus bayar harga. Orang kalau sudah menuju titik itu apa yang terjadi? Yerusalemmu itu terserang, rumah damaimu itu terserang. Kalau sudah terserang kita mulai gimana? Diawali dengan mulai tidak bisa tidur. Di rumah tidak lagi ada perasaan nyaman, kemerungsung. Suami istri ngomong sitik padu, saling menyalahkan. Kenapa seperti itu? Ya kalau mau masuk dalam dunia psikologi, itu namanya stres, tapi terselubung. Nah orang kalau sudah mulai mengalami serangan damai, damai itu hilang. Kita mulai tanya, kenapa ya? Aku dulu nggak gitu loh. Makanya lihat, banyak sekali hari ini orang-orang kaya itu tumbang
Orang-orang kaya itu mulai tidak bisa tidur, padahal tidurnya di atas kasur king coil yang harganya 30 juta. Kalau sudah mulai ingat-ingat seperti ini, orang itu akan berkata, enak dhisik aku turu nang kasur cuma kandri 5 cm, mambu pesing, bantale kempet, mambu pesing, tapi turune angler. Saiki kabeh enak, semuanya enak. Empuknya bukan hanya cuma sekedar empuk. Saudara kalau pernah tidur di atas kasur king coil 30 juta, begitu badan titibake ngene, blek. Wah, rasanya langsung nyetan enak tenan. Tapi ora iso turu. Apa yang salah? Firman Tuhan memberikan jawaban dengan sangat tepat. Karena engkau mulai meninggalkan hukum Tuhan. Ya, 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan tentang 10 perintah Allah. Banyak kita semuanya langgar. Kapan pelanggaran itu terjadi? Ketika kita kokoh, ketika kita kuat. Tapi coba kalau kita sudah mulai tidak bisa tidur, apa yang mau kita lakukan? Kita pasti akan mencari tahu apa yang menjadi penyebab. Di sini saya beri gambar kucing berkaca, munculnya macan. Nah, ini kan lupa diri. Kucing, tapi koyok singa. Sama di mata Tuhan kita seperti itu. Kamu ini kucing bukan singa. Kapan seseorang bisa jadi singa yang benar? Betul-betul. Kalau kita melekat di dalam Tuhan. Makanya Yesus disebut dengan sebutan singa dari Yehuda. Saya berani pastikan orang kalau mau melekat kepada Tuhan tidak lupa diri, tidak lupa daratan. Tuhan akan senantiasa beri yang namanya apa? Damai. Ada sukacita, ada rasa, wah pokoknya enak tenan. Tapi kita kalau diingatkan seperti ini, seperti apa yang saya sampaikan, kerap kali apa? Pendeta tuh punya predikat baru. Pendeta cerewet. Kadang-kadang ini susah. Tapi daripada engkau terus lupa diri, engkau lupa daratan, engkau yang harusnya bisa menjadi umat yang berkembang, hanya gara-gara rasa inginmu menjadi semakin besar, engkau ingin tersohor, damaimu hilang. Dan kalau damai itu sudah mulai hilang, siapa kira-kira yang menyerang? Bapak Ibu perhatikan dalam pasal 12 ayat 3. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya mengikuti Sisak dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Gambaran nama-nama suku yang dari Timur Tengah di bawah Uni Emirat. Itu adalah gambaran tentang hal ketika kita mulai meninggalkan hukum Tuhan, persoalan-persoalan itu akan semakin datang menyerang hidup kita dengan tidak tanggung-tanggung. Itu gambarannya. Nah, kalau serangan musuh yang mulai menimpa hidup kita semakin besar, apa yang terjadi? Ayat 4. Sisak merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Bapak Ibu perhatikan, kenapa ayat firman Tuhan berkata ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda? Kenapa disebutkan benteng? Saudara tahu arti kata Yehuda? Yehuda itu artinya pemuji, Yehuda itu penyembah. Jadi kalau musuhmu yang namanya rasa ingin besar, ingin tersohor, ingin kondang, ingin terkenal itu mulai merasuk jiwamu, maka musuh itu akan menyerang bagian bentengmu yang paling kuat. Apa itu? Pujianmu hilang. Makanya Bapak Ibu boleh cek. Orang kalau sudah semakin kaya semakin hebat. Coba suruh datang ibadah awal. Misalkan ibadah datang jam 7.
Coba datang awal. Sebelum jam 7 datang untuk mulai menyembah Tuhan. Kalau kita memberikan sebuah istilah apa? Doa praibadah. Doa praibadah itu apa? Ada pujian, ada penyembahan, kemudian doa. Kita hampir kehilangan sense, rasa untuk ingin berdoa. Loh, apakah itu dari diri kita langsung? Bukan, itu serangan. Makanya nggak usah heran dimanapun tempat, mau gereja kecil, gereja besar, cari pemuji, cari penyembah, dan cari pendoa itu susah. Kenapa? Itu ada serangannya. Makanya ayat firman Tuhan dikatakan ia merebut kota benteng. Benteng pertahananmu melalui pujian yang harusnya bisa dipersembahkan kepada Tuhan itu lumpuh. Makanya kan ada pujian yang mengatakan begini, sukacitaku, kekuatanku, saat ku menyembahmu. Jadi waktu kita nih nyembah nih loh, kita punya benteng yang hebat. Kenapa kerap kali dalam hidup kita masing-masing kita kerap kali kehilangan yang namanya sukacita, damai itu hilang? Kenapa? Mulut kita ini dibungkam. Kita kan nggak sadar itu. Nah, firman Tuhan memberikan ingat-ingatan kepada kita. Ini loh, Rehabeam, anaknya Raja Salomo, pemimpin yang hebat, bapaknya rohani. Anaknya kehilangan arah. Awalnya rohani, tapi kemudian terpuruk. Gara-gara apa? Lupa diri. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua, mengapa hidup seseorang itu kandas untuk menerima janji Tuhan? Yang kedua dalam ayat 13 dan ayat 14. Karena orang itu merasa kuat. Ya, kalau yang pertama tadi lupa diri, lupa daratan, yang kedua merasa kuat. Kita perhatikan ayat 13, tolong bisa dibacakan Saudara Arif. 2 Tawarik pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. 14. Ayat 14. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, dalam ayat 13 itu ditulis dengan sangat jelas. Jadi kalau kita membaca, tidak usah diterjemahkan pun akan paham, mudeng. Ayat ini berkata, Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat. Orang kalau sudah mulai merasa kuat, apa yang terjadi? Yang terjadi dalam ayat 14, Bapak Ibu perhatikan. Tolong ditampilkan teksnya, ayat 14. Ya. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Orang kalau kuat, merasa kuat. Orang kalau sudah, pokoknya semua punya lah. Rumahnya banyak, mobil banyak, aset banyak, materi banyak, kan kuat. Coba saudara yang punya teman yang kuat-kuat seperti itu, besok diajak, Pak, ibadah yuk. Atau ini mungkin momen yang paling tepat sebentar lagi Natal, datang Natalan yuk. Kira-kira responnya bagaimana? Pasti responnya berkata, titip salam saja buat Pak Pendetamu, titip salam buat Tuhan Yesusmu. Udah gitu aja. Datang yuk. Banyak acara. Desember itu holiday. Bisa buat jalan-jalan. Bisa buat ketemu kangen sama teman-teman. Ini kan baru selesai masa COVID, sudah mulai redup COVID-nya. Nggak mau.
Kenapa seperti itu? Merasa kuat. Orang itu akan merasa bahwa tidak mungkin goncang, tidak mungkin gugur, nggak mungkin kandas. Tapi perlu diingat, kita mungkin sudah kuat, tapi Tuhanmu jauh lebih kuat. Ya, ini secara gambaran saja. Cianjur dan sekitarnya itu pemerintah saja nggak kuat menggoyang. Pemerintah coba beri aturan yang baku untuk sesuatu yang baik, mereka demo. Ya nggak apa-apa. Tapi di Indonesia ini ada banyak anak Tuhan yang cinta Tuhan, ada yang banyak hidupnya kudus, ada yang banyak berdoa. Di Cianjur itu kan terkenal dengan kota prostitusi terselubung. Prostitusi halal, prostitusi kok halal ya. Bertahun-tahun tak terjamah, tak tersentuh. Kuat gak? Kuat. Gempa besar terjadi dan diizinkan Tuhan. Saya waktu lihat gambar rumah banyak ambruk, itu saya masih belum tersentuh. Tapi ketika ada di berita TikTok atau berita-berita multimedia yang berkembang, ternyata ada foto satelit. Dan kalau foto satelit itu diperhatikan, yang namanya tanah itu seperti air lumpur, bisa bergeser. Rumah di sana itu hancur semua. Yang kintir ini bukan air, tanahnya bergeser. Bukan hanya cuma bergeser 1, 2, 3 meter, enggak. Sekarang mereka semua berteriak, Tuhan tolong kami. Ya, itu cuma peringatan kecil, belum kesudahannya. Firman Tuhan berkata begitu. Nah, orang kalau sudah mempunyai tanda dirinya merasa kuat, yang dimunculkan apa? Tadi ayat 14, ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ibadah angot-angotan. Nek hati ini lagi seneng, semangat. Kalau hatinya nggak seneng, emang gue pikirin meh khotbah, meh nyanyi, meh apa, bukan urusanku. Kuat kok. Tapi Bapak Ibu saya beritahu, kalau kita tidak tekun mencari Tuhan, di mata Tuhan kita sedang berbuat dosa. Nanti Bapak Ibu baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Dan firman Tuhan memberikan catatan, tidak ada korban yang bisa menebus dosa itu. Dan saya baru tahu kalau ternyata kita tidak tekun mencari Tuhan, itu ternyata dosa. Saya baru tahu ya saat mempersiapkan firman ini. Tadinya kalau nggak tekun ya sora popo lah. Itu kan cuma hal-hal tentang bagaimana kita ini belajar mencari Tuhan. Tapi ternyata firman Tuhan memberikan catatan dengan sangat jelas. Tolong ditampilkan tadi ayatnya. Yuk kita baca bersama-sama, sudah saya tuliskan di sini. 2, 3. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Loh, ayatnya jelas loh. Orang yang tidak bertekun cari Tuhan, ibadahnya angot-angotan, kamu jahat loh. Yang ngomong bukan pendetanya, yang ngomong firman Tuhan. Lah terus tingkat tekun yang dimaksudkan oleh Tuhan itu bagaimana? Kalau dalam King James Version itu disebutkan demikian, and he did evil because he prepared not his heart to seek the Lord. Apa artinya? Ia berbuat yang jahat karena ia tidak mempersiapkan hatinya untuk mencari Tuhan itu dengan benar. Jadi kalau ternyata kita datang ibadah, hati kita ini tidak ditata secara baik di hadapan Tuhan, kamu punya masalah.
Makanya firman ini berkata, because he prepare not his heart to seek the Lord. Makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, yang hari ini Bapak Ibu datang ibadah tapi hatimu masih benci kepada si A, hatimu masih benci kepada si B, engkau merasa begini begitu dan lain sebagainya, sakit hati, kecewa dan sejenisnya, saya berkata, engkau berbuat jahat di mata Tuhan. Loh Pak, saya nggak ngurus itu kok Pak. Hatimu beres enggak? Yang tahu hanya saudara dan Tuhan, saya nggak tahu. Makanya kalau nanti Bapak Ibu baca di rumah dalam Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai dengan 26, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu memberikan sebuah korban persembahan di atas mezbah kepada Tuhan, tinggalkan persembahan itu terlebih dahulu, bereskan hatimu, berdamailah dengan saudaramu, lalu engkau kembali mempersembahkan persembahan itu, barulah Tuhan akan menerima. Makanya lihat, kenapa seringkali dalam diri kita, hidup kita, hati kita, ibadah itu tidak mengalami sesuatu yang namanya lawatan Tuhan. Hatimu problem. Kalau problemnya mungkin masih sesama teman seiman, mungkin saudara tidak terlalu bisa kacau. Tapi kalau saudara problem dengan pendetamu, sudah, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu seperti yang dialami oleh Rehabeam. Kita perhatikan ayat 8 dan ayatnya yang ke-12. Tolong dibacakan. Ayat 8 dan ayat yang ke-12. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. 12. Ayat 12. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Iya, kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca lagi ayat 8 dan ayat 12. Ketika seseorang tidak sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan, Tuhan memberikan yang namanya konsekuensi atas dosamu. Rehabeam mengalami dalam ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi mereka, ya, kelompok daripada Rehabeam akan menjadi hamba-hamba Sisak, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku, kepada Tuhan, dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Jadi Tuhan waktu murka, waktu marah, Tuhan tuh berkata gini, ya oke, kamu gak mau sungguh-sungguh sama aku, kamu tak kirim untuk jadi budak duniawi. Jadi budak duniawi. Makanya Tuhan berkata apa? Supaya mereka bisa membedakan enak mana menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba duniawi. Kalau hamba Tuhan, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidupmu terjamin. Ada damai, ada berkat, tidur enak, kesehatan terjaga dengan baik. Tapi kalau engkau sudah mulai jadi hamba dunia, mungkin engkau mau apa? Membesarkan utang. Engkau begitu berhutang dengan bank yang seperti tadi saya sampaikan, 6% saja setahun. Kita kalau utangnya besar, setiap bulan pendapatanmu itu hanya untuk membayar tuanmu itu. Saya pernah ya melayani satu keluarga ini kaya. Waktu itu mulai punya problem, dia cerita kepada saya. Pak Arif, kalau saya cerita nih, utang saya pasti nggak percaya. Saya bilang, mosok kowe utang. Rangandel. Dia mulai cerita asetnya yang di sana, yang di sana, di sana, di sana. Itu sudah tak agunkan bank semua.
Saya iseng-iseng memberanikan diri tanya, berapa tahu utangnya? 120 miliar. Wih, 120 miliar. Terus saya tanya bunganya berapa? Bunganya kecil. Tapi karena utangnya besar, jumlah bunganya jadi besar. Dan dia cerita kepada saya, setiap bulan plus bayar pegawai minim harus membutuhkan dana minim 2,5 miliar. Bayar utang bank plus bayar pegawai. Mumet. Ujung-ujungnya gulung tikar. Ketika sudah gulung tikar, dia mulai berkata, dhisik luwih enak. Dan memang orang ini mulai undur daripada Tuhan kapan? Waktu mulai menjadi besar. Kenapa? Merasa kuat. Tolong tadi gambarnya mana, Novi? Jadi sangat bahaya sekali, ada konsekuensi. Ya Bapak Ibu perhatikan di gambarnya kan orangnya kan kecil, tapi kena bayangan langsung melebar, kelihatannya besar, padahal kecil. Rehabeam pada akhirnya mengalami kejatuhan. Siapa yang pernah mengalami kejatuhan lagi? Hizkia. Kalau Rehabeam di sini cuma hancur secara ekonomi, secara kerajaan. Hizkia hancur karena sakit. Gara-gara apa? Sombong. Ada seorang nabi bertanya kepada Hizkia, apa yang kau ceritakan kepada teman-teman kerajaanmu? Aku ceritakan bahwa ini semuanya hasil dari kekuatanku. Nabi itu berkata kepada Hizkia, hati-hati, engkau tidak melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Hizkia berkata, kalau aku sudah merasa begini dan aku di dalam Tuhan pasti selamat, engkau mau apa? Gak berapa lama kemudian Hizkia kena penyakit dan mati. Kadang mungkin cerita Alkitab yang kita baca mungkin sulit dipahami. Makanya apa perlu untuk diterjemahkan. Loh, orang itu bukan orang biasa, orang yang diurapi, orang yang besar, orang yang hebat-hebat. Makanya ketika kita hari ini mengalami sakit kan harusnya cepat-cepat evaluasi, introspeksi diri. Jangan semakin galak. Tuhan ingatkan dari kehidupannya Rehabeam, dari kehidupannya Hizkia. Merasa kuat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, kenapa kandas menerima janji Tuhan? Yang ketiga, karena terlambat mengakui kebesaran Allah atau kebenaran Allah. Kita lihat ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu perhatikan 2 Tawarikh 12. Tolong dibacakan 2 Tawarikh 12. 2 Tawarikh pasal yang 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman sisa dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa sisa. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ya, sudah jatuh, baru mereka berkata, Tuhanlah yang benar. Kadang dalam hidup kita kalau ada peringatan, diberitahu oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, biasanya apa? Menganggap remeh. Saya pernah punya pengalaman waktu itu tahun 90. Saya hari itu baru menikah 2 tahun. Saya menikah itu tahun 88. Suatu hari saya memperpanjang STNK sepeda motor saya ke seorang jasa STNK. Saya masih ingat rumahnya itu di sekitar Kampung Batik di Semarang.
Saya datang. Waktu datang, orang ini seorang om-om, mungkin usianya waktu itu sudah sekitar 50 tahun. Om-om ini tanya kepada saya, "Nih pengantin baru ya?" "Oh iya om, kok tahu?" "Iya, wajahnya masih muda kelihatan." Terus dia tanya kepada saya, "Nih agamanya apa?" "Oh saya Kristen om." "Ke gereja enggak?" "Enggak." "Mbok iya ke gereja, cari Tuhan supaya hidupmu tuh aman, hidupmu nanti ditopang Tuhan, pasti Tuhan akan beri yang baik dan lain sebagainya." Batin saya saat itu langsung berkata begini, "Alah tukang ngurus tuk STNK cerewet setengah mati, mbok wis ditampani urusan beres jadi," kira-kira begitu. Dan kata-kata itu sampai hari ini masih terngiang-ngiang. Karena apa? Orang itu mengatakan, kalau kamu cari Tuhan, hidupmu pasti nanti akan berbeda dengan orang yang tidak mau cari Tuhan. Begitu STNK sudah jadi, dalam hati kecil saya ngomong begini, aku sesok wegah urusan perpanjangan STNK karo kowe. Dan memang saya selanjutnya tidak pernah lagi perpanjangan sama orang ini. Kenapa? Saya menganggap ini hal cerewet. Waktu berjalan dan singkat cerita, saya miskin. Saya pernah cerita kepada Bapak Ibu, di tahun 90 saya pernah punya uang seminggu itu cuma 1.000 rupiah. Wih, ngenesnya minta ampun. Rumah di Puri, tidak punya duit. Istri waktu itu sudah mulai ujian negara di Bali. Untuk bisa menahan lapar gimana? Datang ke rumah mertua, dolan. Waktu dolan, biasa mertua baik berkata, "Sudah makan belum?" Tak jawab, "Sudah mah." Padahal tujuan saya ke situ kan mau makan, tapi karena gengsi, tak jawab, "Sudah mah." "Ya sudah kalau gitu tak masukkan makanannya." Saya bilang, "Ojo sik mah, tak melu mangan." Itu saya pernah ngalami itu. Gara-garanya apa? Tidak mau datang kepada Tuhan dengan benar. Wih, waktu itu berlalu dengan sangat-sangat berat. Apalagi waktu sudah mulai punya anak. Apakah saya cari Tuhan? Tidak. Dengan usaha pribadi, ya meskipun bisa mulai menanjak, tapi abot. Dari peristiwa itu saya ingat di dalam surat 1 Korintus, yuk kita lihat bersama-sama. Tolong ditampilkan. 1 Korintus 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Paulus itu mengingatkan kepada kita semuanya. Barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saya hari itu merasanya bahwa nggak usah pakai Tuhan lah. Manusia hidup itu kalau dijalani dengan baik-baik saja kan pasti juga bisa sukses. Memang sesaat kelihatannya sukses, tapi tahun 99 saya kena masalah lagi, problem. Yang akhirnya saya menyerah kepada Tuhan. Tuhan ini aku nyerah. Kenapa begitu? Saya terlambat untuk mengatakan Tuhan itu benar. Rehabeam sudah terpuruk baru berkata Tuhan benar. Sama kita seringkali begitu. Kalau masih kuat, masih kokoh, nanti Tuhan. Tapi coba ekonomi kita hancur, kita pasti cari Tuhan. Engkau sakit, pasti cari Tuhan. Engkau menderita, pasti cari Tuhan. Nah pagi hari ini saya mau undang
ya seorang bernama Ibu Partiah. Mari Ibu maju ke depan. Ya dia akan menyaksikan bagaimana dahulu dia angot-angotan. Tolong mic-nya. Mari Ibu naik ke atas saja langsung. Ya dulu angot-angotan. Dan dia mengingatkan kepada saya, dulu saya diingatkan sama Pak Arif nganggep remeh. Saya diberitahu banyak hal sama Pak Arif, nggak percaya. Tapi waktu dia divonis dokter kena kanker dan ambeien berat, kemarin dia pas ketemu dengan saya, pas dalam acara Komsel dia bilang, Pak, saya besok mau kesaksian. Nah, mari kita dengar kesaksiannya. Dipersilakan, Bu. Shalom. Shalom. Ya. Saya mau bersaksi perjalanan hidup saya. Pada awalnya saya bukan pengikut Tuhan Yesus, tapi suami saya pengikut Tuhan Yesus. Dan suami saya sakit, didoakan sama pendeta sembuh. Saking senengi saya masuk ke Kristen. Tapi Kristennya itu Kristennya, enggak Kristen mendalami gitu, enggak. Terus suami saya meninggal, saya kecewa sama Tuhan dan saya kembali ke agama lama. Di dalam agama lama saya selalu teringat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itulah yang selalu mengganggu pikiran saya. Dan saya tidak mau lagi doa dalam agama lama maupun doa Bapa kami karena saya kecewa suami saya meninggal. Terus saya doanya begini, Tuhan yang Maha Kuasa, tolong tunjukkan Tuhan yang benar yang harus saya sembah. Terus dalam seminggu saya dapat jawaban, saya mimpi mati. Mimpi mati itu saya masuk ke dalam lorong yang sangat gelap dan pengap. Dan mulut saya ini cuma bisa panggil Yesus gitu. Itu langsung ada sinar yang sangat terang sekali. Dan saya langsung terbangun, saya merenung mimpi saya itu, mungkin ini jawaban Tuhan. Dan saya ke gereja lagi, tapi ke gereja juga masih angot-angotan. Nomor 1 saya masih mencari uang, baru nomor 2 saya mencari Tuhan. Kalau lego ya ke gereja, kalau enggak. Terus saya ditegur Pak Arif, Bu Partiah kalau ke jualan itu apa enggak bisa ditinggal. Saya malu, terus saya diam, tapi saya sudah mulai sakit. Dan sakit itu saya ke rumah sakit Paraan itu sampai 17 kali dan saya operasi ambeien. Operasi belum sembuh, saya disuruh lari ke Sarjito untuk pengobatan kanker. Dan di sana pengobatan kanker itu kemo sama sinar dalam, sinar luar. Dan untuk masuknya sinar itu dada saya digambar pakai jarum. Dan dokter berkata, Bu Partiah, agamanya apa? Agama saya Kristen. Sejak kapan? Sejak mimpi mati. Saya mimpi mati panggil Tuhan Yesus. Terus dokter enggak sabar lagi, saya belum sempat cerita selanjutnya, dokter sudah tanya lagi, wajah Tuhan kayak apa? Saya tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi sinar yang sangat amat terang. Terus dokter tanya lagi, terus di gereja mana? Di GBT Temanggung. Terus Bapak pendetanya siapa? Bapak Arif Budiono. Dari mana? Dari Semarang. Terus jemaatnya banyak atau sedikit? Puji Tuhan banyak, saya jawab gitu. Terus itu ya udah, mari berdoa. Dalam doa saya serahkan jiwa raga saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau saya mengalami ketakutan yang sangat takut sekali, saya panggil Tuhan. Dan kalau saya mengalami kesakitan yang amat sangat sakit, saya mencari wajah Tuhan dan saya bayangin Tuhan waktu disalib. Dan saya sambil nangis saya sebut nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan,
Sekarang sudah selesai pengobatan dan saya disembuhkan. Itulah kesaksian saya. Terima kasih. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa merasakan kalau dalam tubuh itu diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit yang bukan main-main. Kanker plus ambien. Dan ambiennya itu bukan ambien biasa, tapi parah. Ya, satu kesaksian yang baik mengingatkan kepada kita semuanya. Kalau kita mungkin mendengar cerita tentang Rehabeam yang terlambat mengakui kebenaran Allah, hari ini kita diizinkan oleh Tuhan melihat ada satu saksi hidup. Dahulu tidak mau sungguh-sungguh bertekun dalam Tuhan, Tuhan bicara melalui sakit. Dan kita sudah dengar. Untuk itu saya cuma berkata kepada Bapak Ibu, jangan terlambat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru. Dan petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri. Kita sebentar akan menerima akan roti dan anggur perjamuan. Haleluya. Kunci dari segala sesuatu pemulihan hidup kita seperti ditulis dalam 2 Tawarikh 12 ayat 12. Oleh sebab Raja merendahkan diri, maka surutlah murka Tuhan daripadanya. Ketika kita bersama-sama mau belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, yakin dan percaya, persoalanmu, sakit penyakitmu, kelemahan hidupmu, Tuhan akan bereskan dan Tuhan akan pulihkan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari kembali katakan, kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadi
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Inilah doa kami kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk merendahkan diri dan hati kami. Kami yang dalam persoalan di hadapan Tuhan, kami membawa hancur hati. Kami berseru, Yesus, tolong kami. Urapi, berkati kami. Pulihkan kami. Kami sadar Tuhan, hari ini Engkau berbicara banyak kepada kami semuanya. Ampuni kami yang seringkali kami masih lupa diri. Kami tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Bahkan anugerah kasih yang Tuhan nyatakan seringkali kami lalaikan. Dan ampuni ketika kami merasa kuat. Ampuni. Hari ini kami kembali disadarkan tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan ampuni kami ketika kami terlambat untuk mengakui kebenaran Allah. Dan biarlah Tuhan, pengakuan dosa kami pagi hari ini Engkau meteraikan dan Engkau kuduskan melalui korban-Mu yang mulia, melalui Tuhan substitusi roti dan anggur perjamuan yang sebentar akan kami terima. Tuhan, kami mau menyerahkan akan kami semua dalam tangan kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Sebelum kami menerima akan roti dan anggur perjamuan, Tuhan berkati akan hamba-hamba-Mu yang sebentar akan melayani dengan pengudusan dari surga, sehingga impartasi yang terbaik yang akan diterima oleh seluruh sidang jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Engkau juga berkati Tuhan akan roti dan anggur perjamuan menjadi lambang pengganti dari tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dan akan menerimanya. Kelemahan mereka masing-masing dipulihkan. Penderitaan yang sedang dialami Tuhan pulihkan dengan cara ajaib. Karena kuasa anugerah karya penebusan-Mu adalah karya yang heran. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menyambut untuk roti dan anggur perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan, bisa mengangkat tangan. Baik, kalau sudah menerima semua, mari saya undang kembali bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuka terlebih dahulu roti dan anggur yang sudah disediakan. Dan biarlah dari apa yang saudara terima tentang roti dan anggur perjamuan, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan berkorban buat kita semua umat berdosa. Dan terimalah berkat perkataan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan terimalah perkataan firman-Nya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan marilah kita bersama-sama mengangkat cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Inilah kerinduan kami. Melalui penerimaan roti dan anggur perjamuan kudus, biarlah darah Yesus yang sudah memerdekakan menebus dosa dan persekutuan dengan tubuh Kristus menjadikan kami satu di hadapan Tuhan. Secara khusus Tuhan hamba-Mu berdoa untuk keluarga, untuk pasangan suami istri. Mereka boleh semakin melekat kuat, hidup dalam damai, sukacita ilahi. Bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat yang ajaib ketika mereka bersatu hati di dalam Tuhan. Segala kekacauan, segala hal yang tidak baik, kegagalan dalam hidup,
kami patahkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sakit Tuhan, Engkau sudah pulihkan pagi hari ini. Terima kasih, kami memberkati semuanya di dalam berkat nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Baik, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong memimpin kami semuanya dalam ibadah raya yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui ibadah ini Tuhan kami bisa mengucap syukur, bisa mengucapkan terima kasih, bahkan memuji membesarkan nama Tuhan. Untuk itulah Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan akan saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Untuk Ibu Milka, Tuhan kiranya Engkau menolong dalam masa kelemahan tubuh karena gagal ginjal. Kami juga menyerahkan Tuhan akan saudari Yuli pasca operasi bagian kaki. Kami bersyukur Tuhan, kasih dan pemeliharaan-Mu ajaib, pertolongan-Mu heran, pertolongan-Mu besar. Bahkan Tuhan juga mencukupkan akan setiap biaya yang diperlukan. Kami berterima kasih dan kami juga menyerahkan akan Ibu Ngatmi, Ibu Poniem, supaya Tuhan di masa-masa lanjut usia Engkau juga pelihara mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Indra Kunadi pasca mengalami stroke. Kiranya Tuhan menolong dan juga memulihkan secara sempurna. Kami menyerahkan Bapak Rinus yang hari ini Tuhan juga mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus Tuhan Kau terus peliharakan jantungnya supaya dia boleh semakin kuat dan bisa tetap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati dan mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.